Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini akan membahas tentang tugas yang selanjutnya. Untuk nomor yang selanjutnya di mana seorang pengusaha catering menyiapkan dua macam menu makan siang, menu yang pertama dan menu yang kedua. Nah, di sini kalian berarti misalkan X-nya adalah banyaknya box yang dapat disediakan untuk menu pertama. Berarti untuk yang Y berarti banyaknya box yang dapat disediakan untuk menu kedua. Oke. Kemudian di sini kalian bisa buat tabel di mana di sini ada menu yang pertama dan menu yang kedua. Oke. Nah, di sini kita buat sebuah tabel menu yang pertama, menu yang kedua. Kemudian di sini jumlahnya. Nah, kemudian di sini banyaknya boxnya. Kemudian di sini ada harga atau RP. Nah, di sini ada banyaknya box untuk menu pertama. Lihat di sini. Di soal tidak menjelaskan banyaknya box menu pertama dan menu kedua, maka di sini X dan Y karena tidak dijelaskan berapa-berapanya ya. Nah, kemudian di sini jumlah banyaknya box menyiapkan tidak lebih. Nah, di sini pemilik catering hanya mampu menyiapkan tidak lebih dari 550. Berarti di sini 550. Jadi tidak lebih dari 550. Nah, harganya di sini untuk menu yang pertama, harganya di sini berapa? 20.000. Kemudian menu yang kedua berapa? 24.000. Kemudian jumlahnya di sini. Nah, box makan siang modal yang ia miliki adalah 12 juta. Berarti di sini 12 juta. Oke. Maka langsung aja untuk model matematikanya, di sini X ditambahi. Nah, karena di sininya tidak lebih dari 550, maka kurang dari sama dengan 550. Kemudian di sini 20.000 X ditambah 24.000 Y kurang dari sama dengan 12 juta. Oke. 12 juta ya. Nah, lihat kenapa kurang dari sama dengan 12 juta? Karena di sini modal yang dimiliki hanya memiliki 12 juta, berarti tidak akan melebihi dari 12 juta. Kemudian di sini, nah kemudian bisa sederhanakan di sini 20.000 ya 20.000 ya, maaf. Ya. 20.000 kita sederhanakan di sini berarti dibagi 4.000 ya. Ya, dibagi 4.000. 20.000 dibagi 4.000 itu berapa? 5X ditambah 24.000 dibagi 4.000 itu berapa? Berarti 6Y. Karena dibagi 4.000 ya. Berarti kurang dari sama dengan 12 juta dibagi 4.000. Berapa? Ya, 3.000. Ya. Nah, berarti langsung aja kita buat sebuah grafik. Di sini Y, di sini X.
Untuk yang pertama kita langsung aja, atau misalnya menggunakan cara lama juga nggak apa-apa, bisa. Di sini X ditambah Y sama dengan 550. Kita misalkan X-nya sama dengan 0. Berarti substitusikan. Berarti 0 ditambah Y sama dengan 550. 0 ditambah Y itu berapa? Y sama dengan 550. Berarti Y-nya 550. Oke, sekarang Y sama dengan 0, maka di sini X ditambah 0 sama dengan 550. X ditambah 0 itu berapa? X sama dengan 550. Berarti di sini 550. Kita buat sebuah garis. Sekarang untuk yang kedua, 5X ditambah 6Y sama dengan 3000. Oke, berarti kita misalkan X sama dengan 0. Berarti kalau X sama dengan 0, berarti 5 dikali 0, 0 ya, ditambah 6Y sama dengan 3000. Berarti 0 ditambah 6Y, 6Y sama dengan 3000. Berarti Y sama dengan 3000 dibagi 6. 3000 dibagi 6 itu berapa? 500. 500 ya. Berarti di sini 500. Sekarang kita misalkan Y sama dengan 0. Berarti di sini 5X ditambah 6 dikali 0, 0 ya, sama dengan 3000. 5X ditambah 0 berarti 5X sama dengan 3000. Berarti X sama dengan 3000 dibagi 5. Berapa? 600. Di sini berarti 600. Oke. Karena di sininya kurang dari sama dengan, maka titik temunya atau daerah himpunan penyelesaiannya ada di bawah. Sini ya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, kita hapus. Karena masih panjang ya. Nah, berarti kita menggunakan titik uji yang pertama. Titik uji yang pertama di sini. Titik uji yang pertama di sini kalian lihat daerah himpunan penyelesaiannya ada di sini. Angka yang terdekatnya angka berapa? Angka 550 dan 500 ya. Oke, 550 ada di variabel apa? X. 500 ada di variabel apa? Y. Berarti untuk yang X dulu. Berarti 550,0. Kenapa 0? Karena di sininya kalau sumbu X sama dengan A,0. Di mana A-nya itu angkanya, angka 550-nya, 0. Nah, sekarang untuk Y pun sama berarti 0,B. Berarti di sini Y-nya 500 ya. Berarti 0,500. Oke. Nah, di mana titik uji fungsi objektifnya kita masukkan di sini nilai maksimumnya ini fungsi objektifnya 4000 dan 6000. Berarti di sini 4000x ditambah 6000y. Itu fungsi objektifnya. Nah, sekarang ke titik ketiga. Titik ujinya. Titik uji yang ketiga di mana kalian cari nilai X dan Y-nya dengan menggunakan cara eliminasi dan substitusi. Kita hapus ya. Oke. Untuk yang pertama di sini X ditambah Y sama dengan 550. Ubah ke dalam bentuk persamaan ya. Dari pertidaksamaan. Kemudian yang kedua 5X ditambah 6Y sama dengan 3000. Oke. Nah, kemudian di sini kalian kalau eliminasi kalian berarti ada yang dihilangkan. Di sini kita hilangkan variabel X-nya. Lihat di sini. Koefisien variabel X-nya di sini 1, di sini 5.
Oke, di sini 1, di sini 5. Berarti kalian balikan yang asalnya di atasnya 1, di bawahnya 5, berarti dikalikan 5, dikalikan 1. Kalikan masing-masing. 5 dikalikan X berarti 5X. Kemudian 5 dikalikan Y berarti plus 5Y. 550 dikalikan 5 itu berapa? 2750. Oke. Selanjutnya yang ini. 1 dikalikan 5 berarti 5X, 1 dikalikan 6Y berarti plus 6Y, sama dengan 1 dikalikan 3000 berarti 3000. Lihat di sini, P menghasilkan variabel X berarti dikurangi 5 dikurangi 5 itu 0, habis ya. 5 dikurangi 6 itu berapa? Min Y, sama dengan 2750 dikurangi 3000 itu berapa? Min 250. Berarti Y-nya min dibagi min itu habis, berarti Y sama dengan 250. Berarti Y-nya 250. Kalian substitusikan. Di sini X ditambah Y sama dengan 550. Substitusikan ke persamaan yang pertama. Oke. Di mana Y-nya itu 250, berarti X ditambah 250 karena Y-nya diganti dengan 250 sama dengan 550. Berarti X sama dengan 550 dikurangi 250 berapa? 300. Berarti di sini X-nya berapa? X-nya 300, Y-nya berapa? 250. Nah. Kemudian di sini kalian cari nilai maksimumnya. Berarti kalau mencari nilai maksimum, kalian masukkan ke fungsi objektifnya. 4000X dan 6000Y. Langsung aja. Berarti 4000 dikalikan 550 karena ada di variabel X, ditambah 6000 Y-nya 0, berarti 6000 kali 0, 0 ya. 4000 dikalikan 550 itu berapa? Ya, berarti 4000 kalikan 550 itu berapa? 2.200.000 ya. Oke. Berarti di sini 2.200.000. Oke. Sekarang untuk yang nomor 2-nya. Di sini X-nya 0, Y-nya 500. Berarti 4000 dikalikan 0 berarti 0 ditambah 6000 dikalikan 500 berapa? 6000 dikalikan 500. Karena Y-nya 500. Berapa? 6000 dikalikan 500 ya 3 juta ya. 3 juta. Sekarang untuk yang nomor 3. Di sini X-nya berapa? X-nya 300, Y-nya 250. Berarti 4000 dikalikan 300. Kemudian ditambah 6000 dikalikan 250. Sok, 4000 dikalikan 300 itu berapa? 1.200.000 ya. 1.200.000 ditambah 6.000 dikalikan 250 berarti 1.500.000 ya. Berarti 2.700.000 ya. Ya, pokoknya mah 4.000 dikalikan 300 itu 1.200.000. Kemudian 1.200.000, 6.000 dikalikan 250 itu 1.500.000. Berarti jumlahnya 2.700. Lihat, nilai maksimum yang diperoleh adalah 3 jutanya. Berarti nilai maksimumnya atau keuntungannya 3 juta rupiah. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, kita lanjut untuk materi selanjutnya. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini tadi bisa menggunakan cara cepat. Di sini kalian bisa dengan cara yang kedua. Nah, di sini ada cara lambatnya dengan menggunakan rumus Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Nah, di sini
Langkahnya yang pertama di sini persamaan garisnya yang melalui titik yang pertama. Di sini X-nya 2 untuk yang pertama ya. X-nya 2 berarti 2,0 dan Y-nya berapa? 12 berarti 0,12. Untuk yang pertama. Di mana berarti di sini X1, X1 dan X2 Y1 dan Y2. Oke. Berarti langsung aja tinggal masukkan yang pertamanya. Di sini berarti Y dikurangi Y1-nya berapa? 0. Per Y2-nya berapa? 12 dikurangi 0. Sama dengan X kurangi X1-nya berapa? 2 per X2-nya 0 dikurangi 2. Oke. Nah, langkahnya di sini langsung aja, di mana Y dikurangi 0 Y per 12 dikurangi 0 12 ya, sama dengan X dikurangi 2 X kurangi 2 ya. Oke. Per 0 dikurangi 2 berarti min 2. Kalau seperti ini, kalian tinggal kali selang, kali ini kali ini kali ini. Oke. Berarti di sini Y dikalikan min 2 berarti min 2Y. Y dikalikan min 2Y sama dengan 12 dikalikan X min 2. Nah, ini kalikan silang, 12 dikali X berarti 12X. 12 dikalikan min 2 berarti min 24. Berarti di sini min 2Y sama dengan 12 dikali X, 12X ya. 12 dikali min 2, min 24. Kalau seperti ini berarti kalian ada yang pindah ruas. Oke. Pindah ruas di sini min 2Y boleh dipindah ruaskan ke 12X atau min 12X pindah ke sini. Berarti di sini min 2Y pindah ruas ini yang asalnya positif menjadi negatif, berarti min 12X sama dengan min 24. Atau kalian bisa di sini kan ada negatif. Supaya menghasilkan positif berarti dikalikan negatif ya. Oke, berarti kalikan negatif. Berarti di sini min 2Y kali negatif berarti plus 2Y ditambah min 12X dikali negatif berarti plus 12X. Min 24 dikalikan negatif berarti sama dengan plus 24. Atau bisa kalian tulis, uraikan dari X dulu, 12X ditambah 2Y sama dengan 24. Oke. Nah, kemudian ini untuk pertidaksamaan yang pertama. Sekarang untuk pertidaksamaan yang kedua, di mana di sini kita tulis yang kedua, di mana ini sumbu X-nya 4,0 dan 0,5 ya, karena ada di Y-nya 5 berarti 0,5. Masukkan ke rumus ini. Berarti di sini langsung aja Y dikurangi Y1-nya berarti di sini X1 X2. Di sini Y1 Y2 ya. Oke. Masukkan berarti Y dikurangi Y1-nya berapa? Berarti Y1-nya 0, Y dikurangi 0, Y2-nya 5 dikurangi 0 sama dengan X dikurangi X1-nya berapa? 4 per X2-nya 0 dikurangi 4. Nah, seperti ini. Kemudian langsung aja tinggal Y dikurangi 0, Y per 5 dikurangi 0, 5 sama dengan X dikurangi 4, X kurangi 4 ya, per 0 dikurangi 4 berarti min 4. Kalikan sama kayak tadi ya. Berarti Y dikalikan min 4 berarti min 4Y sama dengan 5 dikalikan di sini X kurangi 4 ya. Nah, kali silang 5 kali X 5X
5 dikali min 4 berarti min 20. Berarti min 4Y sama dengan 5X plus min 20. 5 kali X, 5X. 5 kali min 4 berarti min 20. Atau bisa kalian tinggal tuliskan di sini. Kita di sini pindah ruaskan. Di sini karena di sininya min, di sininya positif, kalau pindah ruas berarti min, tetapi bisa jadikan positif. Berarti di sini 5X ditambah, di sininya berarti bukan min tapi positif 4Y sama dengan 20. Nah, seperti ini ya. Maka pertidaksamaan yang pertama 5X tambah 4Y, yang keduanya di sini. Nah, di sini karena di sini ada pertidaksamaan, di sini persamaan, di sini persamaan, tandanya bisa kalian ada lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan. Nah, langkahnya di sini menggunakan uji titik 0,10. Kenapa 0,10? Karena di sini perbatasan dari Y-nya itu dari 5 sampai dengan 12 ya. Berarti titik ujinya dari 0 sampai 10 misalkan. Nah, kalau misalnya di sini 0,10, lihat di sini. Di sini 0,10 berarti X-nya 0, Y-nya 10. 5 dikali 0, 0 ya. Ditambah 4 dikali 10 itu berapa? 40. Kalau 40, nah, di sini 40 lebih dari sama dengan 20 itu benar tidak? Benar ya. Berarti di sini lebih dari sama dengan. Sekarang yang selanjutnya, di sini kita titik ujinya, di sini 0,10 juga, di mana X-nya itu 0, berarti 12 dikali 0, 0 ya, 12 dikali 0, 0, ditambah 2 dikali 10 itu 20. 20 kurang dari sama dengan 24, itu benar tidak? Benar. Berarti pertidaksamaannya yang pertama yang ini, yang kedua yang ini. Atau kalian bisa sederhanakan yang ini, 12X dibagi berapa? Dibagi 2 ya. Berarti di sini sederhanakannya 6X ditambah Y kurang dari sama dengan 12. Karena dibagi, setiapnya dibagi 2. Berarti ini jawabannya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya. Ya, kalau yang ini bisa kalian sederhanakan dibagi 2. Berarti 12X dibagi 2, 6X. 2Y dibagi 2 berarti Y kurang dari sama dengan 24 dibagi 12, dibagi 2 itu 12 ya. Kenapa kurang dari sama dengan? Kalian bisa menggunakan titik uji 0,10. Kenapa 0,10? Karena di sini alsirannya dari 5 sampai 12. Jadi kalian bisa ambil titiknya Y-nya itu 10. Oke. Kalian substitusikan ke sini untuk pertidaksamaan yang pertama. Di sini X-nya 0, Y-nya 10. Berarti di sini 5 dikali 0 berarti 0 ditambah 4 dikali 10, 40. Berarti di sini 40 lebih dari sama dengan 20, benar atau tidak? Benar. Berarti di sini lebih dari sama dengan benar. Kemudian di sini untuk selanjutnya, di sini ada 0, X-nya 0, berarti 6 dikalikan 0 itu 0 ya, ditambah Y-nya 10, kurang dari sama dengan 12, berarti 10 itu kurang dari sama dengan 12 tidak? Iya, berarti benar. Berarti di sini yang pertama pertidaksamaan yang pertama. Jadi, sistem pertidaksamaannya yang pertama di sini 6X ditambah Y kurang dari sama dengan 12. Yang selanjutnya 5X ditambah 4Y lebih dari sama dengan 20. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, kita lanjut untuk materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini akan membahas tentang tugas program linear untuk pembahasan yang selanjutnya. Di mana di sini perhatikan grafik berikut. Di sini ada daerah himpunan penyelesaiannya, kemudian daerah yang di raster pada grafik tersebut adalah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan. Jadi kalian di sini menentukan atau kalian cari sistem pertidaksamaan linearnya berapa, seperti itu.
ada cara cepatnya. Bagaimana cara cepatnya? Di sini ada sumbu X, di sini ada sumbu Y. Nah, cara cepatnya di sini BX ditambah AY sama dengan A dikalikan B. Oke. Di mana di sini ada grafik yang pertama, garis yang pertama, garis yang kedua. Oke. Untuk garis yang pertama di sini ada di 2, ada di 12. Oke. Selanjutnya di sini grafik garis yang kedua ada di 4, ada di 5. Nah, yang pertama dulu ya. Di sini mencari sumbu X. Nah, mencari sumbu X untuk yang pertama di sini ada di 2 ya. Ya, berarti sumbu X itu A, 0. Berarti di sini 2,0. Oke. Sekarang sumbu Y-nya ada di mana? Di 12. Berarti di sini 0, B atau 0,12. Nah, seperti ini ya. Masukkan ke rumus ini. Di mana BX, B-nya itu berapa? 12. Berarti 12X ditambah A-nya berapa? 2Y. Di sini 2, di sini Y, berarti 2Y. Sama dengan, nah di sini A kali B, berarti B kali A. Berarti 12 dikali 2 berapa? 24. Nah, karena di sini garis yang pertamanya ke bawah, maka simbol pertidaksamaannya adalah kurang dari sama dengan. Atau kalian bisa sederhanakan, dibagi berapa? Ya, dibagi 2 ya. 12 dibagi 2, 6X ditambah 2Y dibagi 2 berarti Y kurang dari sama dengan 24 dibagi 2 berarti 12. Sampai sini yang mau ditanyakan. Sekarang yang kedua. Sama ya, dimana di sini BX ditambah AY sama dengan A dikalikan B. Oke, untuk yang kedua. Di sini sumbu X. Sumbu X-nya berapa? 4. Di sini berarti A, 0. Berarti 4,0. Kemudian Y, sumbu Y-nya di berapa? Di 5. Dimana 0, B berarti 0,5. Masukkan ke sini. Dimana BX-nya itu B-nya berapa? 5, berarti 5X. Ditambah AY, berarti A-nya berapa? 4Y. 5 dikalikan 4, A kalikan B, atau 4 dikalikan 5 itu berapa? 20. Karena di sininya arsirannya titik temunya ada di atas, maka kalau di atas berarti tanda pertidaksamaannya lebih dari sama dengan. Kenapa menggunakan sama dengan? Karena di sini tidak putus-putus garisnya. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, kita lanjut untuk materi selanjutnya. Maka di sini kesimpulannya, maka sistem pertidaksamaannya adalah tidaksamaan linearnya adalah 6X plus Y kurang dari sama dengan 12, 5X ditambah 4Y lebih dari sama dengan 20. 6X ditambah Y kurang dari sama dengan 12, 5X ditambah 4Y lebih dari sama dengan 20. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, kita lanjut untuk materi selanjutnya. Terima kasih. Kita bahas untuk contoh soal selanjutnya. Suatu industri rumahan membuat 2 jenis tas, yaitu jenis tas untuk laki-laki dan perempuan. Maka di sini kita misalkan X-nya itu
banyaknya tas untuk laki-laki yang Y-nya banyaknya tas untuk perempuan. Karena di sini ada dua jenis tas, laki-laki dan perempuan. Misalkan X dan Y. Kemudian di sini kalian buat sebuah tabel. Di sini ada bahannya. Bahan yang dibuat antara lain kulit dan kain. Kita tulis di sini, kita buat tabel bahan. Ada kulit dan ada kain. Oke. Kemudian di sini jenis tasnya itu ada jenis laki-laki dan perempuan. Tas laki-laki, tas perempuan. Oke. Kemudian di sini persediaan bahan yang dimiliki industri itu adalah 30 meter persegi. Berarti jumlah persediaannya ya, jumlah persediaannya. Oke. Sekarang kita lihat di sini untuk tas laki-laki. Lihat di sini. Setiap jenis tas untuk laki-laki memerlukan bahan 0,6 meter persegi dari kulit. Berapa? Tadi di kulit 0,6 meter persegi. Atau 0,6 saja ya. Oke. Kemudian dari kulit dan 0,5 dari kain, berarti 0,5 dari kain. Sedangkan tas untuk perempuan memerlukan bahan 0,5 dari kulit, berarti di sini 0,5 dari kulit dan 0,4 dari kain, 0,4 dari kain. Ya, karena kain ada kulit. Oke. Persediaan bahan yang dimiliki industri adalah 30 meter persegi. Jadi tidak boleh kurang dari 30 meter persegi karena bahannya cuma ada, persediaannya cuma 30 meter persegi, berarti 30. Kemudian di sini untuk kulit ya, untuk kulit itu 30 meter persegi. Dan 20 meter persegi bahan untuk kain, berarti 20 meter persegi. Maka tentukan model matematikanya, ya berarti tinggal tentukan saja. Oleh karena persediaan kulit yang digunakan tidak mungkin lebih dari 30 meter persegi. Karena di sini persediaannya bahannya dimiliki hanya 30 meter persegi dan 20 meter persegi. 30 meter persegi untuk kulit dan 20 meter persegi untuk kain. Jadi tidak boleh kurang dari 30 dan 20 ya. Kemudian di sini, nah maka di sini ada X, ada Y. Sekarang untuk kulit terlebih dahulu. Di sini untuk kulit ada 0, untuk kulit dulu. Jadi persediaan kulit. Jadi di sini 0,6. Ini untuk kulit dulu. 0,6. Kemudian ditambah 5, nah 0,6 X. Oke, sini kan? Ya, di sini 0,6, kemudian ditambah 0,5 Y. Oke, kurang dari sama dengan 30. Ini untuk kulit. Kenapa kurang dari sama dengan? Karena di sini persediaannya hanya memiliki 30 meter persegi. Jadi tidak boleh lebih dari 30 meter persegi. Jadi kurang dari sama dengan. Oke. Sekarang untuk kain. Untuk kain di sini berarti di sini berapa? 0,5 X ditambah 0,4 Y. Di sini 20. Kurang dari sama dengan 20. Kenapa kurang dari sama dengan? Karena di sini persediaan bahannya juga hanya memiliki 20 meter persegi untuk kain. Jadi tidak boleh melebihi dari 20 meter persegi.
Nah, maka di sini ada desimal ya. Kalian bisa diubah ke dalam angka saja, jadi ya bukan desimalnya. Ya, karena di sini ada 0, sekian. Kalian supaya bisa menjadi 6 dikalikan berapa? Ya, dikalikan 10. Jadi di sini setiap ini dikalikan 10, dikalikan 10. Kenapa dikalikan 10? Supaya ini tidak desimal. Nah, kalau misalnya di sininya sudah tidak desimal, berarti boleh saja, jadi nggak usah dikalikan 10. Oke, karena di sininya desimal 0, sekian, 0, sekian, 0, sekian, maka dikalikan 10 supaya tidak desimal. Berarti 0,6 dikalikan 10 itu berapa? 6 ya. 0,6 kali 10, 6. 6x ditambah 0,5 kali 10 berarti 5y kurang dari sama dengan 300 ya. Kalikan 10 kan? 30 kali 10, 300. Oke, kemudian yang ini pun sama. Supaya di sini tidak desimal berarti dikalikan 10. 0,5 kalikan 10 berarti 5x ditambah 0,4 dikalikan 10, 4y kurang dari sama dengan 20 dikali 10 berarti 200. Maka model matematikanya adalah yang ini. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah, kalau misalnya di sininya di soalnya tidak ada desimal, misalnya di sini tidak desimal, terus ditambah di sininya sama, berarti nggak usah dikalikan 10, nggak usah diubah ke dalam supaya tidak desimal ya, berarti nggak usah dikalikan ke 10-nya, atau nggak usah dikalikan 10. Tetapi kalau misalnya di sininya misalnya meternya beda, berarti kalian diubah dulu, disamakan si satuannya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, kita lanjut untuk materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini akan membahas tentang tugas kedua program linier, di mana ada soalnya pada grafik berikut. Daerah yang diraster atau yang diarsir merupakan penyelesaian dari suatu sistem pertidaksamaan. Nah, langkahnya menentukan persamaan garis dengan menggunakan rumus bx ditambah ay. Di sini berarti menggunakan rumus bx ditambah ay sama dengan ab. Seperti ini ya. Untuk menentukan sistem pertidaksamaan terlebih dahulu. Oke. Nah, di mana di sini bx ditambah ay untuk garis yang memotong sumbu x di a, 0 dan sumbu y di 0, b. Oke. Di x-nya sumbu x-nya di a, 0, y-nya 0, b. Nah, langkahnya di sini persamaan garis yang pertama dulu. Nah, ini ya. Nah, ini. Oke. Di sini garisnya ada angka 8 dan angka 4. Oke. Nah, berarti ada angka 8 dan angka 4. Berarti di sini ada 4 itu di sumbu X. Oke. 4-nya itu di sumbu X. Berarti yang pertama ada di sumbu X, maka kalau sumbu X berarti di sini sumbu X ya, titik sumbu X karena di sini 4 dan di sumbu X berarti di sini A-nya diganti dengan angka 4, berarti 4,0. Oke. Kemudian yang selanjutnya di sini ada di sumbu Y. Berapa ini? 8 ada di sumbu Y. Berarti di sini Y 0, B. Berarti 0, B-nya diganti dengan angka 8. Oke. Nah, berarti kalian tinggal langsung masukkan aja di mana di sini. Nah, berarti pertidaksamaannya bx ditambah ay. Berarti b-nya itu yang mana? Ya, berarti b-nya itu yang ini ya, 8 ya. Berarti 8x ditambah 4
Y. Oke. 8X ditambah 4Y. Kita menggunakan persamaan dulu, berarti sama dengan 8 dikali 4 karena A dikalikan B. Berarti 8 dikali 4, 32. Karena di sini X, di sini Y. Ya, seperti ini kan? Sekarang kita yang kedua, garis yang kedua. Lihat yang kedua garisnya. Di sini ada 10X, di sini ada 5Y. Nih, ini sumbu Y, ini sumbu X. Ya kan? Di sini berarti 10X, di sini 5Y, ada di sumbu Y. Berarti di sini langsung aja X, sumbu X berarti A,0. Berarti di sini ganti, berarti A-nya 10,0. Nah, kemudian Y-nya berapa ini? 5Y berarti Y berarti 0, B berarti 0,5. Oke. Nah, maka di sini langsung aja di sini X, di sini Y. Ya. Dengan menggunakan rumus BX ditambah AY sama dengan A dikalikan B. Berarti BX-nya mana? Ini B. B-nya itu ada di sumbu Y, berarti 5X ditambah Y. A-nya Y, berarti A-nya kan ada di 10 ya, angka 10, berarti 10Y sama dengan 5 dikali 10, 50. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, kita menggunakan titik. Nah, titik potongnya. Menentukan titik potong menggunakan eliminasi. Di mana yang pertidaksamaan yang pertama di sini kalian bisa sederhanakan, di sini 8X ditambah 4Y sama dengan 32. Berarti paling sederhananya dibagi berapa tuh? Dibagi 2 ya. Nah, berarti kalau dibagi 2, maka di sini 8 dibagi 2 4X ditambah 4Y dibagi 2 berapa? 2Y. Nah, masih bisa disederhanakan ya. Berarti bukan dibagi 2, tetapi bisa dibagi 4. 8 dibagi 4, 2X. Ditambah 4 dibagi 4, berarti 4 dibagi 4, 4Y dibagi 4, berarti Y ya. Sama dengan 32 dibagi 4, berarti 8. Oke. Nah, kemudian di sini yang ini bisa kalian sederhanakan lagi. 5X berarti dibagi 5 ya. 5 dibagi 5, 5X dibagi 5 berarti X ya. Ditambah 10Y dibagi 5 berarti 2Y. Sama dengan 50 dibagi 5 berarti 10. Nah, menentukan titik potong garis, kalian menggunakan eliminasi. Di mana eliminasinya yang ini? Yang pertama 2X ditambah Y sama dengan 8. Yang kedua X ditambah 2Y sama dengan 10. Oke. Untuk eliminasi berarti kalian ada salah satu yang harus dihilangkan, maupun variabel X atau variabel Y. Kita hilangkan variabel X-nya saja dulu. Di sini berarti X. Lihat di sini. Di sini koefisiennya 2 angkanya, di sini 1. Kalian tukarkan atau balikan, berarti dikalikan yang atasnya 2, di sini di bawahnya 1. Berarti di atasnya 1, di bawahnya 2. Supaya menghilangkan variabel X-nya. Kalikan masing-masing. Sok, 1 dikalikan 2X berarti 2X. 1 dikalikan Y berarti ditambah Y. 1 dikalikan 8 berarti sama dengan 8. Yang ini 2 kali X, 2X. 2 dikali 2Y berarti 4Y. Sama dengan 10 dikalikan 2 berarti 20. Lihat di sini. Nah, supaya menghasilkan 2X dengan 2X menghasilkan 0, karena menghilangkan variabel X, maka di sini dikurangi. Lihat di sini, 2X dikurangi 2X, lihat. 2X dikurangi 2X, berarti 2 dikurangi 2, 0.
Karena di sini X dikurangi X juga 0. Berarti di sini kita coret. Karena menghasilkan 0. Nah, di sini lihat. Y dikurangi 4Y. Y dikurangi 4Y. Di sini 1 dikurangi 4 berapa? Min 3Y. Berarti di sini min 3Y sama dengan 8 dikurangi 20 itu berapa? 8 dikurangi 20 itu berapa? Ya. Min 12 ya. Berarti min 12. Lihat di sini Y sama dengan min 12 dibagi min 3. Min 12 dibagi min 3, 12 dibagi 3 itu berapa? 4. Min dibagi min positif ya, berarti 12 dibagi 3 berarti Y sama dengan 4. Berarti Y-nya sama dengan 4. Sekarang kalau udah seperti ini kita mencari X-nya. Kalian bisa menggunakan substitusi. Kita hapus ya yang ini. Oke. Nah, dengan substitusi. Substitusi berarti ada yang dimasukkan variabel Y. Nah, bisa di salah satu di yang pertama atau yang kedua. Berarti di sini 2X ditambah Y sama dengan 8. Lihat di sini yang disubstitusikan yang mana? Nih, yang Y sama dengan 4. Berarti kita tulis lagi di sini 2X karena yang digantinya Y-nya. 2X ditambah, nah Y-nya dimasukkan angka 4 ke Y. Berarti di sini 4 sama dengan 8. Kita tulis 8 ya. Oke. Nah, lihat di sini. Di sini ada variabel, di sini tidak ada variabel. Konstantanya saja, di sini konstantanya saja. Berarti di sini angka 4 kalian bisa pindahkan ke sini. Disatukan dengan angka 8. Kalau dipindah ruaskan berarti yang asalnya di sini positif akan berubah menjadi negatif. Berarti di sini 2X sama dengan 8 dikurangi 4. Berapa 8 dikurangi 4? Ya, berarti 4 ya. Berarti 2X sama dengan 4. Berarti X-nya berapa? X-nya sama dengan 4 dibagi dengan koefisiennya. Berapa ini? 2. Berarti 4 dibagi 2 berapa? X-nya 2. Berarti X-nya 2, Y-nya 4. Kita menggunakan titik uji pertama. Titik uji. Untuk menentukan titik uji di sini karena mencari nilai maksimum dari fungsi objektif fx, y, di sini 3x ditambah 2y. Titik uji untuk mencari nilai maksimum dari 3x ditambah 2y. Yang pertama, langkah pertama. Di sini arsirannya ada di sini kan? Ini arsiran. Kemudian angka yang mendekati arsiran angka berapa? Angka 4 dan angka 5. Oke. Kemudian di sini kita tentukan yang pertama dulu. Angka 4. Angka 4 ada di variabel apa? Ada di X. Kalau di X berarti di sini A, 0. Berarti di sini 4,0 karena ada di X. Oke. Selanjutnya, di sini ada 5. 5 ada di variabel apa? Sumbu apa? Sumbu Y. Di sini Y, di sini X. Kalau di atas sumbu Y, di samping sumbu X. 5 ada di sumbu apa? Y. Berarti di sini ada di sumbu Y, berarti 0, B. Berarti yang keduanya 0,5. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada yang titik menentukan titik potong yang ketiganya. X-nya berapa di sini? 2, Y-nya 4. Di sini X-nya 2, Y-nya 4. Nah, langsung aja substitusikan ke 3X ditambah 2Y. Bagaimana caranya? Langsung aja di sini X, ya, di sini Y. Kenapa X dan Y? Di sini lihat, 4 itu kan ada di sumbu apa? Ada di sumbu X. Y, 5 ada di sumbu Y. Oke. Nah, langsung masukkan, substitusikan. Lihat di sini.
Di sini ada X-nya 4, berarti ganti kalian substitusikan ke variabel X-nya. 4 ke variabel X, berarti di sini 3 dikalikan 4 ditambah 2. Nah, ganti Y-nya dengan angka 0, berarti substitusikan Y-nya 0. Berarti langsung aja 3 dikalikan 4, 12 ditambah 2 dikali 0, 0. Berarti 12 ditambah 0, 12. Oke. Selanjutnya, sekarang di sini X dan Y. Berarti X-nya berapa? 0, Y-nya 5. Substitusikan ke fungsi objektifnya, di mana di sini 3 dikalikan X-nya berapa di sini tadi? 0. Ditambah 2 dikalikan Y-nya berapa ini? 5. So, berarti 3 dikali 0, 0. Ditambah 2 dikali 5, 10. Berapa? 0 ditambah 10? 10 ya. So, sekarang selanjutnya. Di sini 3X ditambah 2Y. Di sini X-nya 2, Y-nya 4. Berapa? 3 dikalikan 2 berapa? Ditambah 2 dikalikan 4. 3 dikalikan 2 itu berapa? 6. Ditambah 2 dikalikan 4, 8. 6 ditambah 8 itu berapa? 14. Nah, maka nilai maksimum untuk fungsi objektifnya adalah nilainya 14. Maka nilai maksimumnya adalah 14. Kalau nilai minimumnya berapa? Nilai minimumnya berarti 10. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, kita lanjut untuk materi selanjutnya. Terima kasih. Nah, kita masuk dalam soal yang kedua, nilai maksimum dari fungsi objektif fx, y, di mana 6x ditambah 3y yang memenuhi sistem pertidaksamaan linier. Nah, di sini langkah yang pertama, kalian buat dulu grafik pertidaksamaannya. Oke. Nah, daerah atau daerah penyelesaiannya ya. Di sini langkahnya kita buat sumbu X dan sumbu Y terlebih dahulu. Langkahnya di sini kita tulis dulu di sini 5X ditambah 2Y. Misalnya kita ubah dalam produk sama dengan sistem persamaan ya. Sama dengan 20. Bukan pertidaksamaan ya. Nah, kemudian kita misalkan di sini X-nya 0 dan Y-nya 0. Berarti misalnya di sini X-nya 0. Oke, maka kalian tinggal substitusikan 0 ke variabel X karena di sini X sama dengan 0. Berarti di sini 5 dikalikan 0 ditambah masih tetap 2Y sama dengan 20. 5 dikali 0, 0 ya, ditambah 2Y sama dengan 20. 0 ditambah 2Y itu 2Y sama dengan 20. Berarti Y sama dengan 20 dibagi dengan 2. Berapa 20 dibagi 2? 10. Oke. Selanjutnya berarti Y-nya, sumbu Y-nya 10. Sekarang kita Y-nya, kita misalkan Y sama dengan 0. Berarti di sini tetap 5X ditambah 2 dikalikan 0. Oke. Kemudian sama dengan 20. Berarti 5X ditambah 2 dikalikan 0, 0 ya, sama dengan 20. 5X ditambah 0 berarti 5X sama dengan 20. Berarti X-nya berapa ya? 20 dibagi 5 berapa? 4. Kemudian selanjutnya kita ke 4X ditambah Y. Ya, di sini berarti 4X ditambah Y sama dengan 12. Kita ubah dalam bentuk persamaannya ya, sama dengan. Berarti kita misalkan di sini X sama dengan 0. Substitusikan. Berarti di sini 4, X-nya ganti dengan 0 sama ditambah
Y sama dengan 12. 4 dikali 0, 0 ditambah Y sama dengan 12. Berarti 0 ditambah Y ya, sama dengan 12. Berarti Y sama dengan 12 sumbu Y-nya. Oke, sekarang kita misalkan Y-nya sama dengan 0. Berarti di sini 4X ditambah Y-nya ganti dengan 0 sama dengan 12. 4X ditambah 0 berarti 4X sama dengan 12. Berapa X-nya? Ya, X sama dengan 12 dibagi 4. Berapa? 3. Kita buat gambarnya. Langkahnya kalian bisa satu persatu dulu. Boleh. Lihat di sini. Di sini yang pertama buat seperti ini. Kemudian di atasnya sumbu Y, di bawahnya di sampingnya sumbu X. Yang pertama, di sini Y-nya berapa? Ya, Y-nya 10, berarti Y-nya 10. Di sini dari 0. Oke. Dari 0 ya. Kemudian X-nya berapa? 4. Nah, kita buat sebuah garis. Oke. Seperti ini ya. Oke. Sekarang yang keduanya. Di sini ada pertidaksamanya kurang dari sama dengan. Kalau kurang dari sama dengan berarti arsirannya ke bawah. Oke. Kemudian kita buat garis lagi untuk pertidaksamaan yang kedua. Nih. Di atas sumbu apa? Y. Di bawah di pinggir sumbu apa? X. Di sini Y-nya berapa? 12. Kemudian di sini X-nya berapa? 3. Buat garis. Di sini pertidaksamaannya kurang dari. Oke, kurang dari. Berarti ke bawah. Nah, seperti ini ya. Langsung berarti kalian satukan. Nah, disatukannya berarti di sini yang pertama di sini Y, di sini X. Kita satukan dua garisnya. Di sini buat sini. Nah, di sini Y, di sini X. Oke. Yang pertama, di sini sumbu Y-nya 10, di sini 12, berarti paling besar 12. Oke. 12 ada di 3 ya, berarti di 3. Kita buat. Oke. Selanjutnya, 10 ada di 4. Kita buat garis. Nah, karena di sininya ke bawah semua, berarti titik temunya ada di sini. Ya. Nah, lanjut, kalau seperti ini berarti sudah ada sudah ada titik uji yang pertama dan yang kedua. Sekarang menentukan titik potong yang ketiga. Nah, menentukan titik potong yang ketiga, di sini kalian bisa menggunakan eliminasi dan substitusi. Nah, di mana di sini ada titik uji yang pertama. Titik uji yang pertama dari dari fungsi objektifnya fx, y 6x ditambah 3y ya. Oke. Nah, kemudian di sini titik uji yang pertama, lihat di sini. Di sini paling dekat dengan arsiran angka berapa? Angka 3 dan angka 10. Ya, karena paling dekat dengan arsirannya. Kalau 4 dan 12 itu jauh karena di sini jauh. Karena di sini ada pembatasnya. Oke. Maka di sini ada 3, ada di sumbu X. Tadi yang kayak tadi berarti kalau di sini misalnya X sumbu X, maka A, 0. Berarti di mana A-nya berapa? 3. Berarti 3,0. Oke. Kalau misalnya di sumbu Y 0, B, berarti di sini sumbu Y-nya 10.
Berarti 10-nya ganti dengan B. Atau B diganti dengan 10. Berarti yang keduanya 0,10. Di mana X-nya 3, Y-nya 0. Yang pertama, yang kedua X-nya 0, Y-nya 10. Nah, yang ketiga, kalian tinggal menggunakan eliminasi dan substitusi atau gabungan. Nah, langkahnya di sini kita tulis di sini untuk eliminasi. 4. Oke, di sini yang pertamanya 5X ditambah 2Y sama dengan 20. Kemudian di sini 4X ditambah Y sama dengan 12. Nah, di sini untuk eliminasi kalian bisa menghilangkan variabel Y atau X. Kita variabel Y aja yang dihilangkan. Berarti di sini koefisiennya angka 2, yang di atasnya, yang di bawahnya 1. Berarti kalian tukar. Berarti di sini di atasnya dikalikan 1, di bawahnya dikalikan 2. Nah, seperti ini. Sok, langsung. Berarti di sini 1 dikalikan 5X berapa? 5X. 1 dikalikan 2Y berapa? 2Y. Sama dengan 1 dikalikan 20, 20. Kemudian 2 dikalikan 4, 8X. Ditambah 2 dikalikan Y berarti 2Y. Sama dengan 2 dikalikan 12 berarti 24. Oke. Nah, di sini berarti tinggal dikurangi ya. Oke. Kalau tinggal dikurangi langsung aja. Di sini untuk menghilangkan variabel Y berarti dikurangi. 2Y dikurangi 2Y itu menghasilkan 0. Berarti kita coret 2Y-nya. Oke. Kemudian di sini 5 dikurangi 8. 3X sama dengan 20 dikurangi 24, berarti min 24 ya. Di sini min 3X, berarti di sini min 4. Ya. Karena min ya, 20 dikurangi 24 kan min 4 ya. 5 dikurangi 8 min 3. Berarti X-nya sama dengan min dibagi min itu habis positif. Berarti X sama dengan 4/3. Oke. Selanjutnya bisa menggunakan eliminasi lagi atau misalnya bisa menggunakan substitusi. Jadi tergantung kalian pemahamannya kemana. Kita hapus ya untuk yang ini aja. Oke, selanjutnya tadi teh berapa? Ya 5X ditambah 2Y sama dengan 20. 4X ditambah Y sama dengan 12. Oke. Nah, tadi menghilangkan variabel Y. Sekarang menghilangkan variabel X. Berarti di sini koefisiennya 5, angkanya di sini 4. Kalian tukar. Berarti di atasnya 5, di bawahnya 4. Berarti di sini kalikan 4 dikalikan 5. Dari sini. So, kalikan masing-masing. 4 dikali 5 itu berapa? 20X. 4 dikali 2Y berarti plus 8Y. Sama dengan 4 dikali 20, 80. Kemudian, selanjutnya di sini 5 dikalikan 4 berarti 20X. Ditambah 5 dikalikan Y berarti 5Y. Sama dengan 12 dikali 5 itu berapa? 60. Nah, supaya menghilangkan X berarti 20 dikurangi 20 kan negatif berarti ya, karena supaya menghasilkan X-nya 0. 20 dikurangi 20 itu habis ya, atau hasilnya 0. Berarti hilang X-nya. Sekarang kita ke Y. 8 dikurangi 5 itu berapa? 3Y. Sama dengan, nah, di sini 80 dikurangi 60 itu berapa? 20. Berarti Y-nya sama dengan 20/3. Di sini berarti X-nya berapa? 4/3. Y-nya berapa? 20/3. Oke. Kita menghasilkan, tentukan nilai maksimumnya.
Kita hapus ya. Nah, untuk nilai maksimum, tentukan nilai maksimumnya. Di sini fungsi objektifnya f(x, y) 6x ditambah 3y. Dimana yang pertama menggunakan titik uji yang pertama, di sini ada 3, ada di variabel x. Maka berarti di sini a-nya 3,0, berarti 3,0. Harus diingat untuk mencari sumbu x dan sumbu y, di sini kalau misalnya di sini x-nya di sini x ada di sumbu x, maka di sini a, 0. Kemudian kalau di sini y, sumbu y, maka di sini 0, b. Oke, berarti di sini 3,0 karena ada di sumbu x. Ganti a-nya dengan 3. Kemudian di sini 10 ada di sumbu y, berarti b-nya ganti dengan 10, berarti 0,10. Berarti 0,10. Yang ketiganya tadi menggunakan eliminasi, di sini x-nya berapa? 4/3, di sini 20/3 y-nya. Nah, seperti ini ya. Nah, masukkan, substitusikan ke fungsi objektifnya. Di mana di sini langsung 6. X-nya ganti dengan angka 3, berarti 6 dikalikan 3 ditambah 3 dikalikan y-nya diganti dengan 0. 6 dikali 3, 18, ditambah 3 kali 0, 0 ya, berarti 18 ditambah 0, 18. Oke, selanjutnya di sini 6, ini 6 kan, nah di sini 0, berarti 6 kali 0 ditambah 3 dikalikan, di sini 3y kan, berarti 3 dikalikan y-nya berapa? 10. Berarti 6 dikali 0, 0 ya, ditambah 3 kali 10, 30. Selanjutnya, di sini x-nya 4/3, y-nya 20/3, berarti masukkan ke fungsi objektif. Berarti 6 dikalikan, x-nya berapa? 4/3, karena 6x kan? Oke, ditambah 3y, berarti 3, y-nya berapa? 20/3. Oke, langsung aja. Berarti di sini 6 dikali 4, berapa ini? 6 dikali 4, 24/3, ditambah 3 dikali 20, berarti 60/3. Oke, berarti di sini 24 ditambah 60 berapa? 84/3. Nah, 84/3 itu hasilnya berapa? Berarti hasilnya 28 dibagi 3 itu 2, berarti 6, berarti 28 ya. Oke, berarti di sini 28. Nah, lihat di sini. Berarti nilai maksimum, mencari nilai maksimumnya adalah nilai maksimum angka yang terbesarnya hasilnya ada di angka berapa? Angka 30. Kalau 28 dan 18 itu masih kecil ya, berarti nilai maksimumnya adalah 30. Kalau mencari nilai minimumnya berapa? 18, karena nilai yang terkecil. Kalau mencari nilai maksimumnya berarti 30 karena nilai yang terbesar. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, kita lanjut untuk materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini akan membahas masih dalam program linear untuk pembahasan materi selanjutnya atau contoh soal selanjutnya. Di sini perhatikan grafik berikut. Himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan 2x ditambah 3y kurang dari sama dengan 12, 3x ditambah y lebih dari sama dengan 6, x lebih dari sama dengan 0, y lebih dari sama dengan 0. Kita buat sebuah grafik terlebih dahulu, nanti titik temunya ada di mana. Untuk yang pertama, di sini 2x ditambah 3y kurang dari sama dengan 12. Ubah di sini jangan pertidaksamaan, masuk ke dalam persamaan terlebih dahulu untuk menentukan sumbu x dan sumbu y.
Kemudian kita misalkan di sini X sama dengan 0. Berarti kalian tinggal titiskan, masukkan variabel X, 0-nya ke variabel X. Berarti 2 dikalikan 0 ditambah 3Y sama dengan 12. 2 dikalikan 0, 0 ya, ditambah 3Y sama dengan 12. 0 ditambah 3Y, 3Y sama dengan 12. Berarti Y-nya berapa? Ya, Y-nya sama dengan 12 dibagi 3. Berapa? 4. Berarti Y-nya sama dengan 4. Kemudian kita misalkan Y sama dengan 0. Y sama dengan 0. Maka kalau Y sama dengan 0, berarti di sini 2X ditambah 3 dikalikan 0 sama dengan 12. Berarti 2X tulis ditambah 3 kali 0, 0 ya, sama dengan 12. 2X ditambah 0 berarti 2X sama dengan 12. Berarti X sama dengan ya 12 dibagi 2. Berapa? 6. Oke, berarti di sini Y-nya 4, X-nya 6. Y-nya 4, X-nya 6. Berarti yang ini ya, untuk yang pertama. Kenapa X-nya tuh? X-nya 6 kan? Y-nya 4. Lihat garisnya sejajarnya dengan mana? Ya, berarti di sini X-nya 6, Y-nya 4. Sama kan? Oke. Sekarang yang kedua. Di sini 3X ditambah Y sama dengan 6. Kemudian kita misalkan di sini X-nya sama dengan 0. Berarti kalian masukkan, substitusikan 0 ke variabel X. Berarti 3 dikalikan 0 ditambah Y sama dengan 6. 3 kalikan 0, 0 ditambah Y sama dengan 6. 0 ditambah Y ya, sama dengan 6. Berarti Y sama dengan 6. Sekarang Y-nya dimisalkan 0. Berarti 3X. Nah, di sini substitusikan Y-nya ini 0 ke variabel, 0-nya ini ke variabel Y. Berarti 3X ditambah 0 sama dengan 6. 3X ditambah 0 berarti 3X sama dengan 6. Berapa X-nya? Ya, X sama dengan 6 dibagi 3. Berapa? 2. Oke. Kita buat sebuah, berarti ini ada garis yang kedua. Oke. Kita buat sebuah garis. Untuk yang pertama, di sini Y, di sini X. Oke. Nah, untuk garis yang pertama, pertidaksamaan yang pertama. Di sini Y-nya 4. X-nya 6. Berarti di sini X-nya 6, Y-nya 4. Kita buat sebuah garis lagi. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya, di sini ada tanda kurang dari sama dengan. Pertidaksamaannya kurang dari sama dengan. Maka di daerah yang diarsirnya akan di sebelah kiri garis atau ke bawah. Kalau di sini kurang dari berarti arsirannya akan ke bawah. Arsiran bawah. Arsir. Buat garis di arsir. Nah, seperti ini ya. Oke. Untuk garis yang pertama, pertidaksamaan yang pertama. Sekarang pertidaksamaan yang kedua. Di sini Y-nya 6, X-nya 2. Y-nya 6, X-nya 2. Nah, seperti ini. Lihat di sini. Di sini tandanya pertidaksamaannya lebih dari sama dengan. Kalau lebih dari sama dengan, maka daerah yang di rasternya atau di arsirnya berada di sebelah kanan garis atau berada di atas. Sini ya. Jadi kalian tinggal menggunakan spidol warna ya. Nah, lihat di sini. Di sini ada garis pertemuan antara garis yang merah dengan yang biru. Kalau di sini tidak ada ya. Di sini pun tidak ada karena adanya cuma garis biru dan garis merah saja. Oke, di sini apalagi tidak ada garis sama sekali. Oke, tidak ada arsiran sama sekali. Di sini cuma arsiran warna biru, di sini merah. Nah, di sini ada keduanya. Nih. Nah, sini.
Maka ini yang dinamakan daerah himpunan penyelesaian atau DHP. Nah, berarti daerah yang ditunjukkan oleh daerah yang bernomor, jadi himpunan penyelesaiannya dari sistem pertidaksamaan 2x ditambah 3y kurang dari sama dengan 12 dan 3x ditambah y lebih dari sama dengan 6. Kemudian di sini ada x lebih dari sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0. Maksud x lebih dari sama dengan 0 dan y sama dengan 0 itu maksudnya menunjukkan bahwa daerah penyelesaian terletak di daerah di kuadran pertama. Nah, di sini berarti ada di kuadran pertama. Ini kuadran pertama. Oke. Berarti di sini di sini berarti daerah ditunjukkan oleh daerah yang bernomor 3. Kenapa 3? Karena di sini ada daerah himpunan penyelesaiannya atau titik temu antara arsiran yang merah dengan arsiran yang biru ada di sini. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Berarti di sini jawabannya bernomor 3. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, kita lanjut untuk materi selanjutnya. Terima kasih.